'Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Safitri dengan NPM 2412100011. Di sini saya akan menjelaskan analisis psikologi pembelajaran dan perkembangan peserta didik sebagai dasar rancangan pembelajaran PAI. Yang pertama, profil peserta didik SD atau MI. Karakteristik usia emas. Peserta didik sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah umumnya berada pada rentang usia 6 tahun hingga 12 tahun. Fase ini merupakan periode krusial dalam perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan spiritual mereka. Usia 6 sampai 9 tahun atau fase operasional konkret awal. Anak-anak mulai mengembangkan pemikiran logis, namun masih terbatas pada objek dan peristiwa konkret. Mereka sangat antusias belajar melalui pengalaman langsung, cerita, dan permainan. Usia 9 sampai 12 tahun atau fase operasional konkret lanjut. Kemampuan berpikir logis semakin berkembang. Mereka dapat memahami konsep yang lebih kompleks, mulai menginternalisasi nilai-nilai moral, dan membutuhkan bimbingan untuk mengembangkan identitas diri. Interaksi sosial menjadi sangat penting. Yang kedua, teori belajar yang relevan. Untuk merancang pembelajaran PAI yang efektif bagi peserta didik SD atau MI, kami akan mengacu pada kombinasi teori belajar yang komprehensif. Teori-teori ini memungkinkan pendekatan yang holistik, mempertimbangkan aspek kognitif, sosial, dan emosional anak. Teori kognitif Piaget fokus pada tahap perkembangan kognitif anak, terutama pada tahap operasional konkret yang relevan untuk memahami bagaimana anak usia SD memproses informasi dan membangun pemahaman. Teori sosial kognitif Bandura menekankan pembelajaran melalui observasi, imitasi, dan modelan. Ini sangat penting dalam PAI untuk menanamkan akhlak dan perilaku keagamaan melalui teladan. Teori konstruktivisme menggarisbawahi peran interaksi sosial dan budaya dalam pembelajaran. Konsep zona perkembangan proksimal dapat diterapkan untuk memberikan dukungan yang tepat sesuai kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, alasan pemilihan teori belajar. Pemilihan kombinasi teori Piaget, Bandura, dan Vygotsky didasari oleh relevansinya dengan karakteristik peserta didik SD atau MI dengan tujuan pembelajaran PAI. Setiap teori memberikan kontribusi unik untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Piaget, pemahaman konkret, memastikan materi PAI disajikan secara konkret dan sesuai dengan kemampuan berpikir logis siswa pada usia operasional konkret, menghindari konsep abstrak yang terlalu dini. Bandura, teladan akhlak, mendorong penggunaan kisah-kisah nabi, sahabat, dan teladan baik lainnya untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika Islam melalui pengamatan dan imitasi. Vygotsky, pembelajaran kolaboratif, mengoptimalkan interaksi antar siswa dan antara siswa dengan guru untuk membangun pemahaman bersama tentang ajaran agama melalui diskusi, proyek kelompok, dan bimbingan.
Yang keempat, analisis faktor perkembangan. Memahami berbagai aspek perkembangan peserta didik sangat penting dalam menyusun strategi pembelajaran PAI yang efektif. Setiap dimensi perkembangan saling terkait dan mempengaruhi proses belajar. Kognitif, kemampuan memahami konsep agama, menghafal doa atau surat pendek, dan berpikir logis pada tahap operasional konkret. Emosional, pengembangan rasa empati, kasih sayang, kontrol diri, dan ekspresi emosi yang sehat sesuai ajaran Islam. Sosial, interaksi dengan teman sebaya, kerjasama, toleransi, dan penerapan nilai-nilai sosial dalam komunitas, sekolah, dan keluarga. Spiritual, penanaman keimanan, ketaatan beribadah, pemahaman dasar tentang Tuhan dan ajaran agama, serta pembentukan akhlak mulia. Fisik atau motorik, keterampilan motorik halus untuk menulis huruf hijaiyah atau motorik kasar dalam praktik sholat, yang juga mendukung aspek lain. Yang kelima, strategi pembelajaran PAI yang inovatif. Berdasarkan analisis psikologi, pembelajaran, dan perkembangan, kami merancang strategi pembelajaran PAI yang berpusat pada peserta didik, interaktif, dan kontekstual. Pembelajaran berbasis proyek PBP, misalnya membuat maket masjid, menulis kisah Nabi dalam bentuk komik, atau proyek sosial kecil yang mencerminkan nilai Islam. Metode bercerita, storytelling, menggunakan kisah-kisah Islami yang inspiratif untuk menanamkan akhlak dan nilai-nilai moral dengan cara menarik. Diskusi kelompok dan bermain peran, mendorong siswa berinteraksi, mengungkapkan pendapat, dan mempraktikkan perilaku keagamaan dalam simulasi atau skenario. Media pembelajaran visual dan audiovisual, penggunaan video edukatif, gambar, atau aplikasi interaktif untuk menjelaskan konsep-konsep PAI yang mungkin abstrak. Kunjungan edukatif, mengunjungi tempat ibadah, panti asuhan, atau museum Islam untuk memberikan pengalaman belajar langsung dan kontekstual. Yang keenam, tantangan dan solusi sebagai calon guru PAI. Peran sebagai calon guru PAI menuntut kesiapan menghadapi berbagai tantangan, namun setiap tantangan memiliki solusi yang dapat diupayakan. Tantangan, menyajikan materi PAI yang relevan dan tidak monoton, menghadapi keberagaman latar belakang siswa, mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam pembelajaran, menjaga motivasi belajar siswa terhadap PAI, mengukur keberhasilan pembelajaran PAI secara holistik. Solusi, mengembangkan kreativitas dalam metode dan media pembelajaran, melakukan asesmen diagnostik untuk memahami kebutuhan individual siswa, memanfaatkan platform edukasi digital dan alat interaktif, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung, menggunakan penilaian autentik atau proyek observasi portofolio di samping tes tertulis. Yang terakhir, kesimpulan. Pilar pembelajaran PAI yang berkesinambungan. Analisis psikologi pembelajaran dan perkembangan peserta didik adalah fondasi utama dalam merancang pembelajaran PAI yang tidak hanya informatif, tetapi juga transformatif dengan memahami karakteristik siswa, memilih teori yang tepat, dan menerapkan strategi inovatif. Kita dapat membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan cerdas. Seperti pembentukan akhlak, penguatan spiritual, pengembangan kognitif, dan pemahaman karakteristik siswa. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.